Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Tiger menghancurkan satu botol bir itu lalu mengambil botol yang lainnya kemudian dihantamkannya lagi botol kedua itu. Lalu yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Beberapa orang yang ada di ruangan itu tampak tercengang karena melihat mereka semua tidak memperlakukan orang-orang itu sebagai manusia. Akhirnya, Nara yang pulih kembali lalu berkata dengan suara gemetar, Jangan dipukul lagi. Dipukul lagi pasti akan mati mereka. Lalu Tiger berhenti dan menatap Reva. Reva menghela nafas dan berkata, sudahlah, jangan sampai menakuti istriku. Tiger lalu meletakkan kembali botolnya dan melirik David serta yang lainnya sambil berkata, sialan, cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan Lee. Lalu mereka semua seperti mendapatkan pengampunan yang sangat berharga lalu bersujud berulang-ulang sambil mengucapkan terima kasih. Reva, aku bisa memaafkan kalian semua. Tetapi, aku ingin tahu siapa yang meminta kalian melakukan ini semua. Mendengar pertanyaan itu David langsung membeku sejenak lalu dengan suara gemetaran dia berkata, Tuan Lee, kami hanya sekelompok bajingan lokal yang mencari makan di sana. Karena di sana ada proyek yang sedang berlangsung jadi kami semua ingin meminta jatah. Kami tidak tahu bahwa kau adalah orang yang berkuasa. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyinggung Tuan Lee. Dan pada saat ini Axel dan Alina baru menyadari bahwa mereka itu ternyata adalah sekelompok bajingan dan preman. Jika mau dijadikan perbandingan, Tiger barulah bisa dikatakan pria yang dapat membunuh tanpa memiliki perasaan. Lalu Reva berkata dengan dingin, David, apakah kau kira aku ini benar-benar bodoh? Jika kau benar-benar hanya ingin jatah saja, masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan uang. Tetapi kau sengaja berbuat onar dan mencari masalah. Jelas-jelas sengaja mempersulit farmasi Su kami. Kalau kau tetap tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, aku juga tidak akan memaksa. Tiger, lanjutkan. Dengan cepat Tiger langsung mengambil botol anggurnya dan David karena begitu ketakutan lalu dengan cepat berkata, aku akan mengatakannya. Itu adalah keluarga Yu yang meminta kami melakukannya, Tuan Lee. Mereka adalah orang-orang terpandang, kami tidak bisa menyinggungnya. Tolong kau maafkan kami. Kami juga hanya menerima uang mereka untuk melakukan sesuatu. Reva mengernyitkan keningnya dan bertanya, Shiro Yu. David lalu mengangguk dengan tak berdaya. Reva berpikir sejenak lalu mengangguk dan berkata, bagus sekali. Aku juga tidak akan membuat kau, David dan anak buahmu datang dengan sia-sia. Begini saja, Tiger, tolong minta pihak hotel untuk membawakan semua bir yang mereka punya ke sini. Bukankah mereka suka minum dan bersenang-senang? Kau awasi mereka semua dan biarkan mereka semua minum anggur di sini. Jika mereka semua belum menghabiskannya, tidak boleh pergi. Tiger langsung tertawa dan berkata, baik. Tuan Lee, serahkan semuanya kepadaku. Pelayan, ada berapa banyak bir di sini, aku bayar semuanya. Reva berkata dengan tersenyum, tidak perlu. Masukkan saja ke dalam tagihan perusahaan. Ini adalah jamuan minum dari farmasi Su untuk mereka. Lalu Reva dan Nara hendak pergi lebih dulu. Ma, situasi di sini tidak terlalu nyaman. Ayo kita makan di tempat lain saja. Dan baru pada saat itulah Axel dan Alina tersadar kembali dan bergegas mengikuti mereka. Saat berjalan melewati Tiger, Reva mengedipkan matanya kepada Tiger dan memelototi David lagi. Tiger langsung mengerti dan segera mengangguk. Barusan Reva telah mengisyaratkan kepada Tiger bahwa malam ini David harus mati. Saat berjalan ke depan pintu dengan tidak tahan Nara berkata, Reva, Tiger sendirian di dalam,
nanti kalau ada masalah, apakah akan berbahaya? Reva tersenyum dengan ringan dan berkata, bahaya apa? Lihatlah ke sekitar kita. Nara lalu melihat ke sekeliling dengan tatapan kosong. Dia melihat ada banyak mobil yang diparkir di sisi jalan dan menghalangi jalan. Apa yang terjadi di sekitar sini? Lalu Reva berkata dengan lembut, di dalam mobil-mobil itu semuanya adalah orang-orangnya Tiger. Hotel ini sekarang telah dikepung oleh orang-orangnya Tiger. Mereka ingin melawan. Haha, apakah mereka berani? Keluarga Nara langsung tercengang. Siapa sebenarnya Tiger ini? Tetapi yang sebenarnya tidak mereka ketahui, masalah seperti ini hanyalah masalah sepele bagi Tiger. Dengan mereka, Tiger bersikap begitu sopan dan menghormati mereka, tetapi dengan orang lain Tiger adalah orang yang sangat ganas dan berkuasa. Bagaimanapun juga, Kenji sudah jarang melakukan hal seperti ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Tiger adalah wakilnya Kenji. Dan Kenji sendiri adalah anak buah Austin yang melakukan semua hal untuk Austin. Dan di kota Carson, siapa yang berani melawan anak buah Austin? Bab 234. Keluarga Reva sudah meninggalkan tempat itu dan pelayan juga sudah membawakan birnya. Dia benar-benar telah membawakan semua stok bir mereka sehingga satu ruangan pun hampir tidak dapat menampungnya. Melihat itu, orang-orang David sudah hampir menangis. Jika melihat situasinya, masing-masing dari mereka minimal harus minum lusinan atau ratusan botol. Tidak peduli seberapa hebat kau bisa minum, kau juga tidak mungkin bisa minum sebanyak itu. Tiger lalu mengambil botol anggur dan berkata, saudara-saudaraku sekalian, ini sudah takdir kita untuk bertemu di sini meskipun kita semua berasal dari tempat yang jaraknya ribuan mil. Aku akan membuat contoh dulu kepada kalian kemudian selanjutnya giliran kalian. Setelah Tiger berbicara, dia langsung menghabiskan sebotol bir. Aku harap semua orang bisa bersenang-senang dan minum dengan bahagia. Semua ini diberikan dengan gratis oleh bos aku jadi aku harap kalian tidak menyia-nyiakannya. Semua botol bir di sini harus dihabiskan. Jika kalian tidak mampu menghabiskannya maka kalian bisa hantamkan botol itu langsung ke kepalamu sendiri. Oke, kalian bisa mulai sekarang. Setelah Tiger selesai berbicara lalu dia memindahkan kursinya dan duduk di samping sambil tersenyum. Semua orang yang ada di lantai saling menatap dengan cemas. Ada begitu banyak bir dan anggur. Siapa yang bisa meminum begitu banyak? Melihat mereka semua diam, Tiger langsung tampak kesal. Mengapa kalian masih tidak minum? Tidak menghargai aku. Oke, kalau kalian tidak mau minum maka hantamkan ke kepala kalian. Setelah berbicara, Tiger langsung mengambil sebotol anggur. Orang-orang ini sudah hampir menangis karena ketakutan. Lalu mereka bergegas untuk minum. Ini baru benar. Ngomong-ngomong, bos aku ini bukan orang yang pelit. Pelayan, bawakan 3 piring kacang untuk masing-masing dari mereka. Buatlah dengan tampilan yang cantik, oke. Tiger tersenyum dengan tulus. Tidak lama kemudian, nampan berisi kacang telah tiba dan semua orang mendapatkan jatahnya masing-masing. Sekitar 70 atau 80 orang itu memenuhi 3 kamar VIP di sebelah mereka dan mulai berlomba minum bir. Dan saat ini mereka semua minum sampai muntah dan setelah dimuntahkan kemudian lanjut minum lagi. Pokoknya mereka tidak bisa berhenti. Dan di akhir permainan ini bisa dipastikan bahwa mereka semua pasti tidak akan mau menyentuh yang namanya bir lagi. Di sisi lain, Reva dan keluarganya meninggalkan hotel itu. Keluarga Su masih begitu shock.
Reva, siapa sebenarnya Tiger itu? Mengapa mereka semua begitu takut kepadanya? Tanya Nara dengan penasaran. Lalu Reva tersenyum dan berkata, biasanya Tiger sering nongkrong di jalanan sehingga dia kenal banyak orang. Orang-orang seperti David itu jika dibandingkan dengan Tiger, tidak ada apa-apanya. Nara langsung terkejut dan berkata, lalu orang yang hebat seperti itu mengapa malah datang bekerja di perusahaan kita? Reva, dengan keluyuran seperti itu, masa depan seperti apa yang diharapkannya? Dia juga ingin sukses sehingga dia ingin berubah. Jadi dia datang dan bekerja di perusahaan kita. Jangan khawatir, Tiger cukup serius dengan pekerjaannya. Nantinya biarkan dia pergi untuk mengawasi lokasi konstruksi pabrik baru itu saja sehingga tidak akan ada masalah lagi di kemudian hari. Nara menghela nafas dengan lega. Axel dan Alina tampak terkejut. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa seorang Tiger bisa memiliki kekuasaan yang luar biasa. Jika mengingat tentang Hiro dan dibandingkan dengan Tiger, mereka berdua seperti dari dua dunia yang berbeda. Dan ketika Hiro pergi untuk menangani urusan ini, mereka semua harus menahan napas dan menyanjung orang-orang itu. Selain meminta uang, mereka juga masih meminta Nara untuk menemani mereka minum. Mereka itu hanyalah sekelompok bajingan dan ini merupakan penghinaan terbesar untuk Nara. Tetapi begitu Tiger datang, orang-orang itu langsung berlutut di lantai dan memohon belas kasihan. Jika tahu dari awal, untuk apa mereka mencari Hiro? Dengan kata lain hanya satu ucapan dari Tiger saja sudah mampu menyelesaikan masalah ini, jadi untuk apa repot-repot? Kemudian Alina menghela nafas, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku pasti akan meminta Tiger saja yang menangani masalah ini. Axel juga mengangguk-angguk. Dan Nara langsung berkata, waktu itu Reva sudah bilang akan meminta Tiger menangani masalah ini tetapi kalian bersikeras menginginkan Hiro yang pergi. Axel. Siapa yang bisa menyangka bahwa Hiro sama sekali tidak bisa diandalkan? Dan Hana langsung merasa tidak senang. Apa maksud dari ucapan kalian itu? Hiro melakukan semua ini juga demi keluarga kita. Selain itu, Reva, semua ini kan gara-gara kau. Jika kau tidak menyinggung si Shiro itu apakah dia akan meminta para bajingan ini untuk datang ke lokasi konstruksi untuk membuat masalah? Lokasi konstruksi itu sudah tutup selama beberapa hari ini. Apakah kau tahu berapa kerugiannya? Bab 235. Mendengar ucapan Hana ini, Axel dan Alina langsung terlihat kesal. Memang iya kan, jika Reva tidak menyinggung Shiro, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Reva, lain kali lebih berhati-hatilah jika berbicara dengan seseorang. Jangan sekali membuka mulut, ucapanmu malah langsung menyinggung orang. Kita ini orang-orang bisnis. Seharusnya mencari uang dengan damai. Apakah kau mengerti? Axel menjelaskan dengan panjang lebar. Nara dengan gemas dan kesal berkata, Pak, mengapa kau berbicara seperti ini? Reva baru saja membantu keluarga kita menangani masalah ini, di mana salahnya? Alina langsung cemberut dan berkata, masalah ini terjadi kan gara-gara dia. Kalau bukan dia yang menanganinya lalu siapa? Selain itu, Shiro itu siapa? Mengapa kau malah menyinggungnya? Dia itu pewaris utama keluarga Yu. Satu ucapan darinya saja benar-benar bisa membuat perusahaan farmasi Su kita hancur. Reva, kau ini memang benar-benar pembawa sial. Lihatlah apa yang terjadi pada keluarga kami hanya gara-gara ulahmu. Nara, mengapa menyalahkan Reva tentang masalah Shiro itu? Shiro datang ke sini untuk mencari masalah. Apakah kita harus diam saja kalau diganggu olehnya? Alina mencibir dan berkata, Lala tidak akan hinggap di telur yang masih bagus.
Mengapa Shiro ingin mencari masalah dengannya? Mengapa dia tidak mencariku? Itu kan karena dia bermasalah. Nara tampak kesal dan berkata, Shiro itu mencari masalah denganku dan Reva yang telah membantuku. Lalu Alina terdiam sejenak dan setelah itu berkata dengan pelan, bantu ya bantu tetapi mengapa harus membuat orang marah? Apakah kau tidak bisa bersikap lebih sopan sedikit terhadap orang-orang terpandang ini? Lebih sabar sedikit kan tidak akan terjadi masalah seperti ini, iya kan? Lalu Nara berkata dengan marah, Ma, ucapanmu ini benar-benar tidak masuk akal. Axel tampak kesal dan berkata, Nara, bagaimana cara kau berbicara dengan mamamu? Sedang Reva dari awal sampai akhir sama sekali tidak berbicara. Dia juga tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Axel dan Alina yang tidak menganggapnya itu sudah bukan hal yang aneh. Dia juga malas mempedulikan kedua orang itu. Yang benar-benar dia curigai adalah Shiro Yu. Shiro Yu bukanlah pewaris keluarga Yu lagi jadi dia tidak mungkin memiliki kekuasaan seperti itu untuk mencari masalah dengan Reva. Masalah ini pasti ada dalangnya. Ada sesuatu di balik masalah ini. Tidak, masalah ini harus dia selidiki. Setelah selesai makan dan mengantar mereka semua pulang, Reva pergi lebih dulu. Dia mencari Tiger dan bertanya tentang hasil penyelidikan itu kepada Tiger. Reva tahu masalah kali ini tidak sederhana. Jadi, pada sore tadi dia sudah meminta Tiger untuk menyelidiki masalah itu. Dan menurut hasil investigasi Tiger, dalang di balik masalah ini bukan Shiro. Shiro hanyalah seorang perantara. Pria yang ada di balik layar ini sebenarnya adalah Johan Regata. Dia adalah meregata dari aliansi farmasi. Karena dia tidak mendapatkan keuntungan dari farmasi Su jadi dia sengaja menggunakan cara ini untuk mencari masalah dengan farmasi Su. Bagaimanapun juga, dia berasal dari keluarga regata di ibu kota provinsi jadi dia tidak mengenal begitu banyak orang di kota Carson. Jadi dia hanya bisa mencari Shiro Yu. Dan kebetulan Shiro juga begitu benci kepada Reva sampai ke akar-akarnya, tetapi sayangnya dia bukan lagi pewaris keluarga Yu sehingga dia tidak memiliki kekuasaan untuk mencari masalah dengan Reva. Dan karena itu mereka berdua bekerja sama untuk mencari masalah dengan Reva. Lalu Shiro pergi mencari David dan anak buahnya sehingga menyebabkan terjadinya masalah ini. Setelah menceritakan situasinya lalu dengan cemas Tiger berkata, Tuan Lee, Johan Regata ini tidak mudah dihadapi. Dia adalah orang yang paling kejam di keluarga Regata. Kalau tidak, dia juga tak akan mungkin bisa mengendalikan aliansi farmasi. Dulu ada banyak perusahaan farmasi yang enggan bergabung dengan aliansi farmasi tetapi pada akhirnya mereka semua patuh dan tunduk kepadanya. Dan bahkan ada banyak bos-bos yang bergerak di bidang ini akhirnya menghilang bersama dengan keluarganya. Dan sebenarnya mereka semua diserang oleh Johan Regata secara diam-diam. SIM grupnya kakak aku itu juga pernah menjadi sasaran aliansi farmasi di waktu awal dulu. Regata datang secara pribadi untuk mencari masalah dan hampir saja kakak aku mengalami kerugian besar. Jika bukan karena dibantu oleh Austin kemungkinan besar dia sudah dimakan oleh aliansi farmasi. Reva lalu mengernyitkan keningnya. Kalau begitu sudah terlalu meremehkan Regata. Jadi, karena kali ini dia tidak berhasil apakah dia akan menyerang kita secara diam-diam. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.